apa yang harus saya lakukan siap. untuk meyakinkan masyarakat untuk dia bisa datang ke TPS. Gitu ya. Dengan cara apa kita harus semanis-manisnya lah kita berbicara. Biasa. Jadi sampai di YouTube saya mencari bagaimana harus saya bisa berbicara dengan baik dan meyakinkan masyarakat. Seruannya sih semua seru, Bu. Karena mereka tuh bagi saya tuh semua welcome menerima saya gitu loh, Bu. Iya. Jadinya kan nggak ada kita tuh merasa. Om Swastiastu, salam jumpa Semoton Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Kita jumpa lagi ya. Dan pastinya kita seru-seruan lagi karena Pilkada sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Semoton Tabanan sudah turut berpartisipasi dengan kesadaran sendiri datang ke TPS tentu saja untuk menentukan pilihannya di bilik suara. Dan pastinya sekarang ini kita akan menyampaikan atau menghadirkan beberapa tokoh ya, bintang tamu pastinya di sini di meja podcast ini. Salah satunya adalah relawan Duta Demokrasi yang turut juga ikut bersama dalam mensosialisasikan Pilkada Tabanan 2024. Dan tentu saja banyak cerita-cerita ya, pastinya kita bisa bagikan kepada Semoton Tabanan untuk diketahui beginilah perjuangan kami ya untuk memastikan pemilih datang ke TPS. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, kita akan sapa dulu bintang tamu kita ya biar nggak lama. Katanya sih dari tadi nunggunya kok belum diajak podcast ya gitu ya. Sekarang kita undang Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Oke, apa kabar? Baik. Iya, masalahnya tadi ditelepon ya. Di mana? Kayaknya masih jauh. Sekarang saya sudah di depan. Wah, kita terkejut, Bu. Lama ya di depan ya? Ya 5 menit. Soalnya saya suka on time lah, Bu. Iya, bagus banget ya. Jadi mengawali dengan baik. Artinya semua sudah sesuai dengan harapan. Masalahnya saya nggak tahu lah. Kalau gitu kan kita sapa Ibu kita, tamu kita yang terhormat pastinya pada kesempatan kali ini. Luar biasa perjuangan Ibu ya. Iya. Khususnya di desa Dajan Peken dengan masyarakatnya yang heterogen, berbagai macam karakter. Betul. Ibu berjuang untuk mensosialisasikan Pilkada Tabanan 2024. Tapi sebelumnya saya perkenankan Ibu dulu untuk memperkenalkan diri. Mungkin Semoton Tabanan penasaran nih dengan siret yang Ibu cantik ini ya, itu dari Dajan Peken. Silakan Ibu. Halo, selamat siang apa pagi? Pagi ya. Tiang dari Desa Dajan Peken mewakili untuk Duta Relawan segmen perempuan ya Ibu. Saya dari Jambe Baleran. Oke, baik. Jadi sudah lengkap ya. Jadi perwakilan relawan Duta Demokrasi Desa Dajan Peken. Tinggalnya di Jambe Baleran. Jambe Baleran. Apa sih yang Jambe Baleran sudah tahu nih, ini ibu kita nih. Wah, sudah warawiri sosialisasi elingan nggih Bu. Rau ke TPS nanti 27 November 2024 pasti nyoblos. Ya pasti banyak lah cerita-cerita seru Ibu ya dalam rangka sosialisasi karena ini adalah perjuangan kita gitu, keperjuangan kita bersama ya. Kita sebenarnya pengen tahu dulu di awal. Jadi pada saat Ibu terpilih menjadi relawan Duta Demokrasi mewakili desa Ibu Dajan Peken, gimana rasanya Ibu waktu itu? Ya pertama kali ya deg-degan lah Bu. Kenapa? Gini, apa pekerjaan saya yang akan ambil gitu kan Bu? Otomatis kan kita orang pasti awam loh Bu. Orang awam baru terjun. Tugasnya ternyata, apa gitu ya? Kerjaannya saya apa? Kalau jadi KPPS ya oke lah, karena sudah bertahun-tahun saya lakukan. Oh, udah tahu pekerjaan. Kalau sekarang demokrasi apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan masyarakat untuk dia bisa datang ke TPS. Gitu ya. Dengan cara apa kita harus semanis-manisnya lah kita berbicara. Ya udah cantik, udah manis, pastinya sama manis kalau Ibu sudah hadir langsung ya. Itulah Bu, suatu kebanggaan bagi saya dapat mengenal Ibu terutama, dapat mengenal teman-teman semua yang ada di KPU. Oh ternyata inilah namanya. Iya, jadi organisasinya. Bagus juga sih, artinya kita semakin dekat ya. Jadi biar masyarakat tambahan itu yang menjadi kebanggaan bagi saya. Luar biasa itu ngomong langsung ya, bukan dari kita ya. Iya, betul. Jadi tidak ada rekayasa sama sekali. Dari dalam bahwa beliau merasakan yang awalnya merasa deg-degan, bingung, tugas saya ngapain ya gitu ya. Oke, judul besarnya mensosialisasikan. Langsung dalam pikiran beliau
apa programnya, bagaimana cara mensosialisasikan dan seterusnya gitu ya. Nah ini jadi Semeton Tabanan biar tahu juga ya di balik layar ini siapa-siapa yang bertugas gitu ya. Jadi biar tahu juga. Jadi kita kemarin nggak sempat kenalan sama ini ya. Sekarang waktunya kita tunjukkan inilah relawan Duta Demokrasi yang mungkin sering warawiri di desa Bapak Ibu sekalian, yaitu di desa Dajan Pekan ya. Dengan rompi birunya, dengan topinya gitu. Woi, ini petugas dari mana nih ya? Ya, oke. Nah, pastinya di sini Ibu adalah perwakilan dari segmen perempuan. Jadi PKK ya, Bu ya. Dan di situ pasti ada keluarga di balik Ibu. Jadi bersama Ibu maksudnya. Nah, bagaimana dukungan daripada keluarga, Bu? Maksudnya ya suami lah, anak-anak, itu gimana Ibu? Kebetulan sih Bu, saya itu suka berorganisasi Bu. Ya, dari desa dia juga kepilih jadi kader posyandu. Sekarang jadi TPS ya, kegiatan di Banjar tentang KB. Ya, jadi itu jadinya sudah mereka, dipercaya gitu ya. Mereka jadinya keluarga itu tidak pernah mengekang semasih positif. Luar biasa ya, karena dukungan keluarga penting ya. Betul karena sekali, Bu. Bayangkan kita perempuan ya, istilahnya bertugas. Betul. Terus pada saat sosialisasi gimana Bu? Enggak sih Bu, yang penting malam-malam sampai malam-malam Bu, sampai jam 9 jam 10. Itu pun kan karena dari Banjar Bu. Per Banjar kita Dajan Pekan 8 Banjar 8 dinas. Banjar ya? Ya, 8 Banjar dinas. Kita sosialisasi itu waktu ini 2 Banjar kita ambil karena kebentur waktu Bu. Betul. Intinya kita dapat mensosialisasikan itu aja sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya spirit kita ya, mensosialisasikan pilkada biar sampai kepada masyarakat pemilih. Jadi memastikan mereka datang ke TPS. Jadi dukungan keluarga luar biasa ini. Jadi artinya Ibu plong ya untuk bergerak untuk sampai malam, sampai jam 10 malam gitu betul. ya. Kita tinggalkan dumun keluarga tercinta sesaat untuk bertugas. Betul. Iya, oke, baik. Nah, kemudian pastinya ada suka duka dong, Bu. Ya, jadi ada suka duka dalam pelaksanaan nih. Saya tahu nih kan Dajan Pekan termasuk kota ya. Dengan berbagai masyarakatnya, karakternya seperti apa, pada punya kesibukan dan sebagainya gitu. Gimana nih suka dukanya Ibu saat sosialisasi menjadi relawan? Satu dukanya hujan Bu. Itu ya, memang cuaca. Musim ya. Kalau duka yang lain sih enggak ada. Kalau saya ya pribadi di saat sosialisasi, mereka untungnya 8 desa Dajan Pekannya itu menerima saya tuh dengan baik Bu. Di saat kita mengadakan sosialisasi, mereka pun datang dengan antusias Bu. Itu yang membuat tuh saya harus jadi semangat ya. Jadi semangat. Dari kita tidak bisa bicara dengan plong di sana, bagaimana kita harus bisa. Luar biasa. Jadi sampai di YouTube saya mencari bagaimana harus saya bisa berbicara dengan baik dan meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS. Searching sampai ke YouTube gitu ya. Betul, untuk mencari pengetahuan cara berbicara, public speaking lah ya, seperti itu ya. Betul, Bu. Seperti itu perjuangannya Semeton Tabanan. Jadi kita membayangkan ya berbicara di depan umum biasa gampang itu. Coba dirasakan sendiri. Betul. Beda ya Bu ya? Iya beda Bu. Dengan berhadapan dengan orang banyak beda Bu. Makanya beliau searching sampai di YouTube ya cara-caranya. Wah, artinya bahwa ada banyak cara, artinya terkait dengan public speaking ini bagaimana orang-orang biar antusias untuk mendengarkan informasi kita. Betul. Jadi itu butuh pembelajaran lah ya, apalagi yang pemula misalnya. Betul. Ya walaupun juga sering berhubungan dengan banyak orang, kadang juga perlu referensi juga ya, sehingga masyarakat bisa antusias gitu ya. Oke, jadi kita bisa dengarkan keseruannya gitu ya dari 8 Banjar yang ada, kemudian membagi waktunya. Sekarang ada di Banjar ini, sebentar lagi ada di Banjar ini. Kayak artis beneran ya Bu ya. Betul Ibu. Hari-hari padat banget menuju ke 27 November. Nah, itu tadi sekilas terkait dengan kesibukannya. Kemudian nih keseharian Ibu seperti napi. Kegiatan saya, kegiatan saya kebetulan saya jualan jajan Bu, jajan Bali di rumah. Di samping kita ada juga pekerjaan sedikit lah. Ya, itu aja sih Bu. Ya, jadi bisa kita dengarkan jadi relawan Duta Demokrasi ini dari semua lapisan ya kita ajak ya, betul, untuk membantu mensosialisasikan pilkada ini Bu. Betul. Jadi Ibu punya komunitas ya, jadi semuanya kita libatkan. Luar biasa ya. Jadi dampaknya artinya
tidak harus berpendidikan tinggi gitu kan. Betul. Jadi semuanya kalau memang sudah niat dan keinginan rasanya bisa. Iya. Oke, saya jadi yakin itu, Bu. Iya, di tengah kesibukan bikin kue gitu ya. Iya, betul. Dan Kita sebentar lagi waktu. nanti sore jadwalnya ini. Wah, Ya, mantap betul. banget ya. Betul, Ibu. Oke, kita dari KPU Kabupaten Tabanan mengucapkan banyak terima kasih, Bu. Jadi artinya tidak ada kata lain selain kata terima kasih. Peran dari para relawan, jadi untuk diketahui bahwa di Tabanan ada 326 relawan. Iya. Dari berbagai lapisan masyarakat, Ibu. Jadi kita libatkan semuanya. Jadi kalau mungkin kita sendiri saja ya berat, Ibu. Berat, betul. Ya, jadi untuk menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Tadi juga ada beberapa cerita dari teman-teman relawan yang lain. Lokasi. Kalau di Dajan Pekan kan masih aman, kota ya, aman, masih bisa. Iya. Kalau kita lihat perjuangan teman-teman yang ada di pelosok ini sampai mereka misalnya kayak ada kabut, jalannya jauh sekali terpencil dan dijangkau betul. Iya. Dan akhirnya informasi itu didapatkan sampai. Iya. Nah, ini luar biasa. Jadi perjuangan teman-teman yang sama seperti Ibu, karena semangatnya, keikhlasannya bagaimana betul. biar pilkada ini berjalan dengan lancar dan sukses gitu ya. Ya, berjalan lancar, Bu. Semuanya Untuk aman. juga di Dajan Pekan tidak ada masalah loh, Bu. Ya, lancar semua. Oke, mungkin sekarang ini kita pengen dengar sih dari semangat Ibu sih ya. Kayaknya sudah penasaran. Apa sih yang Ibu sampaikan saat Ibu menyampaikan pesan kepada masyarakat Paum Ring Banjar, salah satu Banjar ini. Mungkin sedikit ya, kasih referensi aja kan. Semua Tabanan yang lain nggak tahu nih gimana sih model sosialisasi Ibu kita. Coba saat Ibu ada di desa di Banjar nih. Iya. Oke, ada di Banjar, kemudian Ibu diberikan kesempatan untuk berbicara. Apa yang Ibu lakukan? Waktu itu sih Tiang cuma untuk intinya kita mengajak, ya Bu. Ya, Kita bahasanya mengajak seperti masyarakat. apa? Semeton Salang Sami, ayo ingat tanggal 27 November kita mengadakan pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati. Jangan pernah golput dan stop yang namanya money politik. Mari kita laksanakan pemilu supaya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Oke, jadi itu kan harusnya disampaikan dengan semangat dong. Iya, harus semangat. Iya, saya minta yang semangat, Bu. Iya. Gimana semangatnya? Ya anggap aja nih banyak orang nih. Yes. Ayo sekarang kita berikan relawan Duta Demokrasi Ibu Jingga untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Jingga. Saya sebagai duta relawan hadir di sini untuk mengingatkan ibu-ibu datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Mari kita laksanakan Pilkada Tabanan menjadi pilkada yang sukses untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Ingat ibu-ibu, stop yang namanya money politik dan lakukan pilkada dengan hati nurani. Oh, siap. Jadi banyak referensi ya. Jadi kita kan sudah ada beberapa pertemuan-pertemuan ya. Jadinya itu menjadi materi juga disampaikan kepada masyarakat ya. Oke, tapi Ibu sudah berjuang, sudah menunjukkan apa yang menjadi istilahnya komitmen tugas ya, sudah dilaksanakan dengan baik. Dan ini juga kerja teman-teman semua dan juga para pihak ya. Jadi sudah maksimal kita lakukan. Jadi tingkat partisipasi Kabupaten Tabanan tertinggi Bu di Bali. Iya. Jadi ini menjadi sebuah kebanggaan dan terus kita akan mengevaluasi mungkin sekiranya hal-hal apa yang harus kita perbaiki sehingga lebih bagus lagi ke depan kayak begitu ya. Oke, tadi dukungan keluarga sudah sangat bagus, sudah support bagus sekali, Bu. Oke, kemudian mungkin Ibu ada ingat cerita-cerita seru pada saat Ibu sosialisasi. Apa sih gitu yang paling Ibu ingat gitu ya? Keseruan saat akan sosialisasi atau apa? Kan ada Ibu bikin konten juga. Gitu ya. Keseruannya sih semua seru Bu. Karena mereka tuh bagi saya tuh semua welcome menerima saya gitu loh Bu. Jadinya kan gak ada kita tuh merasa tertekan. Walaupun kita sedikit kayak tadi tuh
misalnya kita ada aja grogi kan Bu berbicara, tapi mereka tuh mau mendengarkan kita. Oke, menerima. Itu ya menerima. Oke. Kan setiap relawan juga ada buat konten kan? Iya. Ya, konten dan kemudian di situ ya hal menarik. Idenya dari mana Ibu tuh konten itu? Itu sama remaja saya, sama remaja dan ada dari desa dia yang merekrut ngasih. Ya, saya juga ngasih minta tolong lah Bu, karena dia yang bisa, saya minta tolong dong Dek, saya diwakilkan untuk menjadi relawan, tolong bantu juga saya membuat konten gitu. Oke, siap-siap. Jadi seru aja sih kalau kita membuat konten kan tujuannya adalah selain dengan kegiatan tatap muka, kemudian juga artinya dengan cara salah satunya melalui media. Jadi media sosial ya, sekarang pada TikTok lah, pada Facebook, apalagi IG, YouTube dan seterusnya ya. Jadi apa sih yang nggak di gadget sekarang gitu ya. Dan itu kita coba sosialisasikan. Artinya bagaimana mengingatkan masyarakat untuk datang ke TPS. Itu tanggal 27 November 2024. Ya, jadi memang luar biasa. Jadi teman-teman saya salut, nggak bisa saya ngomong apa lagi gitu ya. Terima kasih sekali. Artinya sudah berkontribusi dalam konteks kegiatan suksesnya Pilkada Tabanan 2024 gitu ya. Oke Ibu, jadi banyak cerita sudah Ibu bagikan dan Ibu merasa bangga gitu ya. Artinya ada sebuah kebanggaan gitu. Bagaimana artinya Pilkada ini bisa berjalan dengan lancar dengan upaya-upaya yang Ibu lakukan. Keliling ya, sosialisasi, ketemu dengan kelompok masyarakat. Bagaimana Ibu mengatur jadwal dengan kegiatan Ibu yang di rumah yang padat juga gitu ya. Orderannya banyak gitu kan. Ditambah lagi ini banyak banget gitu ya. Intinya ikhlas dan senang Bu. Itu yang kita bawa, betul nggak? Ikhlas dan senang. Wah, modal yang luar biasa ya. Tapi kalau sudah tidak ikhlas ya berat semua kan? Berat semua. Oke, baiklah. Sukses semua Ibu. Jadi Ibu sudah berkenan untuk berbagi pengalaman. Jadi kita sebenarnya mengundang banyak relawan Duta Demokrasi ini adalah untuk berbagi sharing. Inilah tugas-tugas mereka, kegiatan-kegiatan mereka yang dilakukan selama Pilkada kemarin. Jadi untuk diketahui biar masyarakat Tabanan tahu, wah relawan Duta Demokrasi loh, gitu. Seperti itu ya. Oke, matur suksuma Ibu sudah bisa hadir di podcast kita, sudah berbagi. Yang biasanya kita punya jargon Pilkada Tabanan 2024, pasti nyoblos. Yang semangat, yang keras ya. Dan sekarang ini karena sudah pilkadanya sudah selesai, jadi kita ngomongnya adalah Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos. Oke, kita akhir ya pertemuan kita hari ini. Ya, kita mulai ya. Pilkada Tabanan tahun 2024 sudah nyoblos. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.